Oke, sekarang kita merumuskan hipotesis ya, teman-teman. Perumusan hipotesis dikembangkan menjadi hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang teman-teman lihat di hipotesis sebelumnya. Tadi kan ada penulisan hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya, dilambangkan dengan H0 dan HA ya. Biasanya sih H0 itu dirumuskan untuk ditolak sesudah pengujian. Dan hipotesis alternatif itu hipotesis yang diterima setelah penolakan hipotesis nol. Hipotesis alternatif biasanya digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kondisi sampel ya, teman-teman. Penulisan hipotesis nih, contoh pertama. Jika rumusan masalah penelitian, adakah perbedaan rata-rata tinggi badan mahasiswa tadris biologi kelas A dan B? Maka hipotesisnya yang ditulis dalam kata-kata seperti ini. Jadi ketika teman-teman belum bisa menuliskan hipotesis statistiknya dengan langsung, boleh teman-teman tuliskan dulu dengan kata-kata. Ya, tadi kan kita punya rumusan masalah nih, teman-teman ingin mengetahui adakah perbedaan rata-rata tinggi badan mahasiswa tadris biologi kelas A dan kelas B ya. Maka H0-nya ya, rata-rata tinggi badan mahasiswa tadris biologi kelas A sama dengan tinggi badan mahasiswa tadris biologi kelas B. Nah, H alternatifnya, rata-rata tinggi badan mahasiswa tadris biologi kelas A tidak sama dengan tinggi badan mahasiswa tadris biologi kelas B. Nah, ini bisa dituliskan dengan hipotesis statistik seperti ini. Jadi kan sudah dijelaskan ya, catatannya adalah penulisan hipotesis statistik itu menggunakan notasi parameter populasi ya. Notasi populasi ya, berarti pakai parameter. Jadi pakai mu1 sama dengan mu2. Mu1 untuk mengidentifikasi rata-rata tinggi badan mahasiswa tadris biologi kelas A, dan mu2 itu untuk rata-rata tinggi badan mahasiswa tadris biologi kelas B. Jadi ada dua populasi ya, populasi kelas A dan kelas B yang kita lambangkan dengan mu1 dan mu2. Tadi H0-nya itu mu1 sama dengan mu2, HA-nya itu mu1 tidak sama dengan mu2 ya, teman-teman. Contoh yang kedua nih. Jika diduga ada kenaikan nilai hasil belajar peserta didik sebesar 35%, maka dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Hipotesis yang ditulis, H0 tidak ada kenaikan nilai belajar peserta didik sebesar 35%. Padahal kita tadi menduganya adalah ada kenaikan nilai hasil belajar peserta didik sebesar 35% kan. Terus H alternatifnya teman-teman ya, ada kenaikan nilai hasil belajar peserta didik sebesar 35%. Jadi sebenarnya yang kita harapkan itu dugaan kita tuh diterima kan. Nah, berarti H0-nya itu dugaan kita ditolak. Tidak ada kenaikan, kalau H alternatif ada kenaikan. Nah, itu bisa dituliskan dengan hipotesis statistik. Karena ini kan tidak ada populasinya hanya satu ya, nilai hasil belajar peserta didik ya, peserta didik pertama, nggak ada kelas pembanding kan teman-teman. Jadi H0-nya itu hanya bisa dituliskan rho atau populasi P sama dengan 35 dan alternatif V tidak sama dengan 35. Ini berarti hanya ada uji satu populasi. Kalau tadi ada dua populasi, kelas A dan kelas B, kalau ini hanya ada satu kelas yang mengidentifikasi hasil belajar peserta didik